Cerita bermulai di suatu tempat, tepatnya di ruang bekas kamar mandi yang sudah usang, di mana terdapat dua pria sedang terjebak di sana. Mereka adalah Dr. Lawrence Gordon dan satunya lagi seorang fotografer amatiran bernama Adam. Saat lampu di ruangan tersebut menyala, tiba-tiba dikejutkan dengan jasad pria bersimbah darah dengan luka di kepala. Anehnya, terdapat sepucuk pistol dan sebuah tape recorder yang masih nempel di genggaman pria tersebut. Sementara itu belenggu rantai yang melilit di pergelangan kaki telah menyadarkan mereka bahwa sedang disekap. Maka rasa panik bercampur takut mulai menghinggapi mereka, meskipun sejauh itu belum bisa ditebak siapa pelaku dan motif di balik penyekapan tersebut. No. Need to do is start thinking about why we're here. Namun di sisi lain jam dinding di ruangan tersebut seolah mengisyaratkan bahwa mereka harus memperhatikan waktu dengan saksama. Artinya, si pelaku memaksa mereka masuk dalam sebuah permainan teka-teki yang mungkin membahayakan keselamatan mereka juga. Pada awalnya si Adam sadar bahwa terdapat sebuah kaset rekaman di kantong celananya. Anehnya, Gordon pun menemukan benda yang sama, ditambah satu butir peluru dan sebuah kunci kecil. Spontan mereka berdua membuka belenggu tersebut dengan kunci yang sama sekali bukan muhrimnya alias tidak nyambung. Lantas si Adam berinisiatif untuk mengetahui isi kaset tersebut dengan berupaya meraih tape recorder itu. Your shirt. Come on. Again. Ternyata, suara di kaset tersebut mengancam si Adam bahwa ada seseorang yang akan membunuhnya. I'll tell you where you might be. You might be in the room that you die in. Rasa penasaran pun mendorong Gordon untuk segera memeriksa isi kaset miliknya pula, dan isinya adalah sebuah perintah untuk menjadi eksekutor dalam pembunuhan terhadap Adam, serta info tentang harta karun bersimbol X. Sementara instruksi tersebut harus ditunaikan sebelum jam 6 pagi jika mereka mau selamat. Seperti itulah aturannya. Gordon hampir tidak percaya dengan apa yang dilakukannya, namun di sisi lain dia juga tak mau mengalami nasib seperti pria yang tergeletak di depannya. Mungkin seperti itulah konsekuensinya jika coba-coba membangkang aturan, anggap Gordon. Setelah beberapa kali menganalisa isi rekaman, Gordon mencurigai sesuatu di dalam kotak bertanda hati, dan ternyata terdapat 2 buah gergaji besi dan sesuatu yang lainnya. Maka timbullah hasrat mereka untuk segera terlepas dari belenggu tersebut, meskipun kenyataannya hal itu sangatlah mustahil. Karena justru yang diinginkan si pelaku adalah agar mereka memotong kakinya masing-masing. Wants us to cut through our feet. Alur permainan ini mengingatkan Gordon tentang seseorang yang tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian, di mana dia selalu memaksa korbannya untuk larut dalam skema permainan yang dirancangnya. Sedangkan kunci selamat yang ditawarkan sangat mustahil didapatkan kecuali dibayar dengan sebuah kematian. That was 5 months ago. Sekitar 5 bulan lalu kasus ini santer diperbincangkan, bahkan Gordon sendiri dituduh terlibat sebagai pelakunya. Si Adam mengira bahwa Gordon memiliki kedekatan dengan pelaku yang sebenarnya, dan dia pasti sudah tahu cara untuk keluar dari sana dengan cepat. Namun tanpa disengaja, si Adam menemukan kamera infrared aktif di balik cermin 2 arah. Dengan itu mereka yakin bahwa sepasang mata sedang memantau aktivitas mereka di sana. Tape told us to find an X. You thinking about that? I am thinking about that. Dalam situasi terancam, Gordon terbayang anak istrinya dan sangat khawatir tentang keselamatan mereka. Lantas dia pun memperlihatkan koleksi foto keluarganya kepada si Adam. She's beautiful. Thank you. There's another picture behind the one you're looking at. Si Adam pun terkejut heran ketika menemukan foto Allison, istrinya, dan Diana anaknya. Ternyata mereka disekap juga. Dan anehnya lagi, di balik foto itu tertera petunjuk tentang keberadaan tanda X seperti pada isi rekaman tadi. Rupanya, ketika Gordon tak sadarkan diri, si pelaku sengaja menyisipkan foto itu untuk menekan psikologisnya. Karena itulah si Adam memilih menyembunyikannya. How can you walk through life pretending that you're happy? I am happy. That is complete bullshit.
talk about this later, okay? Dan faktanya, di malam ketika Gordon pergi, tanpa disadarinya ternyata si pelaku sudah berada di dalam rumah untuk kemudian menyekap istri dan anaknya di sana. Sungguh menyedihkan. Namun diam-diam, aksi si pelaku tersebut sudah terlacak oleh detektif yang bernama Tab yang sudah sekian lama mengintai jejaknya. Bermula semenjak seorang teman yang bernama Singh masih menemaninya di suatu malam, dan acara minum mereka gagal karena penemuan lokasi yang diduga kuat sebagai tempat persembunyian si pelaku. Tanpa menunggu instruksi, mereka pun langsung menuju tempat tersebut di mana letaknya tak terlalu jauh dari kantor mereka. Who said anything about a warrant? Right now. Why not? Dengan sangat hati-hati, mereka mulai memasuki sebuah gedung bekas pabrik yang kini telah berubah menjadi semacam ruang kendali. Pemandangan di sana sama persis dengan video yang telah mereka sita pada peristiwa sebelumnya, maka dengan ini mereka lebih yakin bahwa disinilah si pelaku mengendalikan setiap permainannya. Sayangnya, si pelaku sedang tidak ada di sana, hanya ditemukan seorang pria yang saat itu seperti telah disiapkan untuk menjadi salah satu korbannya. Ketika dia kembali, Tab dan Singh langsung menyergapnya. Namun dengan cepat si pelaku menyalakan dua mata bor yang dalam 20 detik saja siap menembus batok kepala pria tadi. Situasi menjadi panik ketika Singh harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkannya, dan jalan terakhir adalah memotong kedua bor itu dengan tembakan. Tetapi yang terjadi setelah itu sebuah pisau Hansi penjabat leher Tab dan membuatnya hilang kendali. Secepatnya si pelaku melarikan diri disusul dengan tembakan Singh. Namun di sisi lain, si pelaku juga telah mempersiapkan skema pertahanannya dengan sangat matang, sehingga Singh pun tewas termakan perangkapnya. Alhasil, misi serentak yang dilakukan kedua detektif itu gagal total. Sementara si pelaku melenggang pergi seperti tak merasakan apapun akibat penembakan tadi, lagi-lagi kandungan material sakti pada jubahnya itu cukup kuat untuk menahan segala serangan. Dan sekarang, setelah sembuh pasca kejadian tersebut, Tab kembali menemukan titik terang tentang keberadaan si pelaku. Semenjak itu, dia bertekad untuk menuntaskan kasus ini meskipun tanpa ditemani almarhum Singh. Cerita kembali ke markas si pelaku di mana dia terus memantau Gordon dan Adam yang hampir saja menemukan tanda X itu. Setelah sedikit adu mulut, mereka berdua pun sepakat untuk kerjasama. Lalu si Adam mencoba menerjemahkan petunjuk tadi dengan cara mematikan lampu di ruangan itu. Ternyata benar, letak tanda X berada tepat di belakang Gordon. Tanpa basa-basi lagi, Gordon langsung menghancurkan temboknya dan merogoh harta karun dari dalamnya. Isi kotak itu hanyalah sebuah handphone lipat dan 2 batang rokok saja. Yang jelas, apa yang telah mereka temukan di sana hanya semakin membuat mereka puyeng hulu untuk apa maksudnya. Walaupun setidaknya dengan adanya handphone mereka bisa menghubungi seseorang, apalagi dengan 2 batang rokok tersebut, si Adam akan sedikit merasa bugar setelah menghisapnya. Namun sebagai dokter ahli, Gordon tidak serta-merta memberikan rokok itu di tengah situasi mereka sedang disekap. Artinya, kecerobohan bisa saja lebih memperburuk keadaan. The cigarettes are harmless, I promise. I'm trying to please. Apalagi handphone itu ternyata telah disetting pasif yang hanya berfungsi untuk menerima panggilan saja. This has happened before.
By the way, hal itu sama persis dengan apa yang dialaminya semalam di parkiran itu. Tepatnya di saat dia merasa ada hal yang tidak beres, tiba-tiba HP-nya mengalami hal serupa. Kemudian dia baru sadarkan diri setelah berada di tempatnya saat ini. Keresahan Gordon semakin menjadi ketika si Adam akhirnya terpaksa menjelaskan perihal tulisan dan foto itu padanya. Alhasil, bagaimanapun caranya Gordon harus bisa mensiasati permainan ini ketika si pelaku sangat menginginkan si Adam tewas setelah dia memberinya rokok yang dilumuri darah beracun terlebih dahulu. Maka terjadilah sekelumit obrolan kong-kali-kong di antara mereka berdua. Singkat cerita, si Adam langsung menyantap rokok yang diberikan Gordon. Kemudian setelah hisapan kedua, dia langsung memperlihatkan gejala seolah-olah keracunan rokok yang telah dicoelkannya tadi. Namun sebagai seniornya biawak, tentunya si pelaku nggak semudah itu bisa dikadalin sama Cak-Cak. Terbukti ketika belenggu rantai dialiri listrik, spontan si Adam ngajarete kaget karena sebenarnya dia hanya pura-pura mati saja. Tetapi karena efek sengatan listrik tadi, kini ingatan si Adam kembali pulih seutuhnya. Bahkan dia ingat persis detik-detik penyekapannya. Dan sesuatu yang membuat Gordon semakin kaget, ternyata si Adam diam-diam telah menguntit aktivitasnya belakangan ini. Si pelaku memaksa Allison untuk menyampaikan itu kepada Gordon, menyusul bukti foto-foto tentang dirinya yang padahal telah ditemukan si Adam bersama dengan kedua gergaji tadi. Si Adam sengaja melakukannya karena memang itu profesi dia satu-satunya dan dia dibayar mahal untuk itu. I get paid to take pictures of rich guys like you. Namun tanpa sengaja terungkaplah keretakan keluarga Gordon akibat kapincut sekretaris cantik di kantornya. Sementara aktor di balik proyek ini adalah detektif Tab terkait penyelidikan atas keterlibatan Gordon pada kasus pembunuhan 5 bulan lalu. Korelasi itulah yang kemudian menyebabkan si Adam ikut terjerat dalam penyekapan ini. Plot twist di film ini perlahan mulai terjawabkan, tapi kita sabar dulu karena jawabannya atau jawaban dari plot twist ini belum terpecahkan, jadi sabar dulu, oke? How did I get here? I had everything in order. Lanjut, si Adam baru menyadari bahwa ada penampakan sosok asing di antara foto-fotonya. Gordon yakin bahwa dialah otak dan pelaku di balik semua ini. Baginya fenomena ini sangat mengejutkan karena orang tersebut adalah Zeb, di mana dia adalah rekan sekantornya sendiri. Gordon tak kuasa menahan amarah, namun sayang, waktu mereka telah habis dan artinya pembantaian hakiki akan segera dimulai. Allison berusaha menghadang rencana jahat si Jeb terhadap suaminya, namun gagal. Bahkan ketika Tab datang di sana, hal sama pun dialaminya. Sehingga si Jeb berhasil lolos untuk terus menjalankan rencana tersebut. Sebelum kemudian Tab kembali bangkit dan berusaha menangkapnya. Sementara posisi Gordon saat ini semakin tertekan dan frustasi ketika keselamatan keluarganya terancam di tengah kondisinya yang tak berdaya sama sekali. Sampai dia nekat menggergaji pergelangan kakinya sendiri dengan harapan ingin secepatnya membunuh si Adam demi keselamatan anak istrinya tersebut. Tetapi sayang, di mata si Jeb semua usaha itu sia-sia. Bahkan dia langsung menodongkan pistolnya ke arah Gordon sebagai hadiah atas kegagalannya. Tak disangka, ternyata si Adam masih belum mati seketika si Jeb dijatuhkannya dan tewas dihantam kerasnya batako.
Perlahan Gordon pergi dari ruangan itu meninggalkan si Adam yang sedang tertatih-tatih berharap lepas dari belenggunya. Namun si Adam malah menemukan tape recorder lainnya di saku si Jeb. Karena penasaran, si Adam pun langsung memutarnya. Inti dari suara itu menjelaskan bahwa faktanya si Jeb juga merupakan korban dari permainan sulit, instruksi dari seorang psikopat cerdas yang bernama John. Jeb terpaksa melakukan semua itu demi menebus serum penawar atas penyakit yang terus menggerogoti dari dalam dirinya. Sementara hanya John lah yang memiliki serum tersebut. Siapa itu John? John adalah sosok pria ketiga yang ada di dalam ruangan penyekapan tersebut. Selintas kelihatan sebagai korban tewas, padahal faktanya sedang memperhatikan aktivitas mereka berdua. Bahkan sesekali menyetrum mereka. Intinya, John adalah pembunuh yang sesungguhnya. Tamat.